kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita dapat berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menguatkan iman kita, memupuk ilmu yang dapat mengangkat kekuatan iman kita, karena salah satu hal yang dapat memperkuat iman itu adalah dengan menyirami iman itu dengan ilmu, karena ilmu akan memberikan memperkokoh dasar-dasar dalil-dalil terhadap keyakinan-keyakinan kita, sekaligus ilmu itu akan membersihkan perkara-perkara yang dapat merusak, meragukan, menimbulkan keraguan-keraguan dalam keimanan kita. Maka kebutuhan kita kepada ilmu itu sangat besar sebetulnya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Di samping begitu banyak pula pemikiran, pandangan-pandangan yang akan mencoba membuat keraguan dalam diri kita terhadap ajaran agama yang mulia ini, baik melalui media-media informasi yang umum, ataupun media-media yang sudah begitu populer, media sosial. Banyak kali di sana-sini pemikiran, pendapat, opini yang menyesatkan kita dari memahami agama yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjadikan kita orang-orang yang ada rasa cinta kepada majelis ilmu. Dan ini suatu tanda bahwa Allah telah membuka pintu kebaikan kepada kita, seperti yang tegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Bila Allah kehendaki kebaikan terhadap seorang hamba, Allah tuntun dia untuk memahami agama yang mulia ini. Maka dari itu, seharusnya kita selalu meluangkan waktu. Bukan mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Beda antara mencari waktu luang untuk belajar dengan meluangkan waktu. Kalau meluangkan waktu, kita memang menentukan waktu dan itu tidak boleh kita roba-roba dan tetap kegiatan untuk mencari ilmu. Tapi kalau mencari waktu luang, itu sisa-sisa dari waktu yang ada. Sisa-sisa dari waktu yang ada. Kalau nggak ada kesibukan, baru datang ke masjid, baru datang ke majelis ilmu. Itu kalau waktu luang. Tapi rasanya nggak ada waktu yang luang Setidak-tidak juga untuk tidur gitu Tapi kita harus meluangkan waktu dari kesibukan-kesibukan yang mungkin dalam mencari maisha, serta urusan-urusan berbagai urusan kehidupan kita. Mestinya kita harus meluangkan waktu untuk memikirkan kebutuhan jiwa kita. Sebagaimana kita memikirkan kebutuhan jasmani kita, maka rohani kita juga lebih butuh kepada siraman-siraman. Maka sebetulnya kebutuhan rohani itu lebih besar sebetulnya daripada kebutuhan jasmani. Karena bagaimanapun bagusnya jasmani, kalau rohani yang rusak, nggak ada artinya. Berbagai atribut-atribut luar yang kita miliki jika rohaninya hancur. Taib. Maka sangat pentinglah bagi kita untuk selalu meluangkan waktu untuk belajar, baik dia menghadiri majelis ilmu ataupun membaca buku-buku agama, mendengarkan kajian-kajian,
melalui media-media yang sudah tersebar. Kemudian dalam waktu-waktu yang begitu banyak luang sebetulnya untuk kita selalu mengisi dengan mengungkapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, yaitu merupakan salawat dan salam di mana Allah memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahai orang beriman, hendaklah kalian mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ Allah menggambarkan bagaimana ya kalau salam dari Allah, salawat dari Allah disebutkan oleh para ulama adalah sana Allah indamal a'la. Allah memuji Rasulullah SAW di hadapan para malaikatnya. Ya, adapun sana'ul malaika, du'aul malaika, kemudian juga sana'ul mu'minin adalah permohonan orang beriman kepada Allah agar dia menimpakan karunia kepada Rasulullah SAW. Balasan cukup besar di mana setiap orang yang kata Rasulullah SAW satu kali saja menggunakan kalimat selawat itu, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Jauh ya banding keuntungannya. Sekarang saja belum ada dagangan yang bisa mendapat untung 10 kali lipat. Ada enggak? Dagang apa sekarang nih untungnya 10 kali lipat dari modal? Ya, modal 1 juta, untungnya 10 juta. Ada enggak? Hah? Susah atau enggak ada? Kalau susah berarti kan bisa ya, mungkin ada juga. Modal 1 juta, untungnya 10 juta. Nah, kadang-kadang kita lebih tertarik dengan keuntungan duniawi daripada keuntungan ukhrawi. Tapi ini sebagai mukadimah saja, memicu kita untuk selalu serius ya, menambah ilmu kita. Kadang-kadang gini juga, sudah bosan lah ya. Itu kayak itu terus pembahasannya, akidah terus atau manhaj terus ataupun itu aja pembahasannya. Untuk kita ketahui, kalau kita bertanya kepada diri kita, taruhlah kita pernah menghadiri sebuah topik itu 10 kali. Berapa persen pada kali pertama kita bisa menangkap dari apa yang dijelaskan dari topik itu? Berapa persen kira-kira? 70%? 50%? Kadang-kadang ada orang begitu. Wah, itu terus pembahasannya. Memang itu terus pembahasannya, tapi kan nanti ketika kita kali kedua akan beda lagi, tambahan dari apa yang pertama. Atau di awal pertama mungkin salah paham, sekarang baru semakin jelas. Kan banyak hal. Ya. Jadi memang ilmu itu intinya diulang-ulang, bukan sekali dengar sudah selesai, bukan begitu. Karena kalau sekali dengar itu belum tentu benar-benar paham. Ya, belum tentu paham. Maka jangan bosan kalau ada pembahasan, pokoknya ini ustaz ini juga itu pembahasan ini ustaz juga. Enggak perlu bosan. Dan itu pemantapan pemahaman kita. Ya, dan pasti ada faedah-faedah yang sebelumnya luput untuk kita dengar, luput untuk kita pahami, dan kali ini baru kita pahami. Ini karena ada sebagian kita itu oh bahasanya itu kayak itu aja umpamanya. Ya, kadang-kadang kita bosan untuk mengambil faedah dari pembahasan-pembahasan diulang. Padahal inti dari ilmu itu harus diulang-ulang. Supaya yang sebelumnya dalam suatu penyampaian topik yang sama kita dapat menyerap 30%, sekarang bisa nambah lagi 30%, ya, sampai benar-benar kita memahami topik itu dengan maksimal. Ya. Contoh topik hari ini barangkali sudah sering ya, tapi sudah lama. Pembahasan ini sudah mulai dingin sekarang. Itu pembahasan tentang radikalisme dan terorisme ini. Sudah mulai agak redup gitu ya. Karena belum ada lagi peledakan gitu kan. Gitu. Kalau sudah ada baru ribut lagi gitu kan tuh. Nah, ini modelnya kita itu apa? Kita itu menyampaikan ilmu pasaran. Ini barang lebih laku sekarang apa di pasar ya? Itu enggak? Dan ceramah-ceramah ustaz juga begitu kan toh? Ya, lagi ngetrennya apa sekarang? Birwalidain, di sana-sana birwalidain. Ya, ngetrennya apa sekarang nih? Lagi masalah hukum Gojek. Ya. Apa yang lagi ngetren gitu kan? Ya. Tidak masalah topik itu dibahas, ya, tetapi tidak melebihi dari hal-hal yang lebih penting. Nah, ilmu itu bukan menurut perkembangan zaman begitu. Ya, kalau sudah meledak, itu apalagi ya sudah semestinya antivasi yang dilakukan gitu. Ya, maka modelnya kita tuh gitu.
Kalau sudah terjadi, oh iya ini perlu ya. Perlu dibaca, perlu dibahas. Ya. Terus nanti hilang lagi, dingin lagi. Begitu modelnya kita itu. Ya. Kalau sudah terjadi, ya, sama itu. Namanya kalau udah kemalingan, baru mikir, ini pagar tidur malam harus dikunci. Kan gitu ya. Terus 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, lupa lagi. Ngunci pagar. Kan gitu dah. Ini contoh sederhana saja, bukan hal-hal yang lain nih. Lupa lagi, kemalingan lagi. Waduh, ini 2 kali kemalingan ini. Siapa kemarin lupa lagi ngunci pagar, kan gitu. Itu bulan pertama, bulan kedua, selalu ingat tuh ngunci pagar lagi, kan gitu ya. Terus nanti, maling kan nggak datang-datang lagi nih. Ya udah, capean, malas ngunci pagar. Maling lagi. Dan itu bukti di Indonesia begitu. Ya kan gitu tuh, peledakan, pemboman, kan gitu ya. Kalau lagi ada pemboman, bangun semua itu, maling gitu ya, teriak maling semua ya kan. Ya maling lagi itu ya akan ada maling dia nanti, udah lengah dia maling lagi. Kan gitu dia. 1 kali maling di sebuah komplek dia nggak akan datang lagi minggu depan itu. Tunggu reda dulu kan. Pasti orang ronda akan waspada. Ada yang masang CCTV kan. Nah, ditunggu dulu CCTV ini kapan rusaknya ini. Nanti dia baru maling lagi kan gitu. Nah, ini konsep kita tuh begitu. Ya, menangani masalah itu. Kalau bahasa kampung saya sana itu angek-angek ciayam. Ya kan? Jadi panas mata ayam, awalnya panas tuh dingin lagi, nanti dipanaskan lagi gitu kan gitu. Nah ini yang modelnya kita itu. Makanya masalah itu nggak selesai-selesai, karena sifatnya tidak kesinambungan. Ya seperti itu tadi lah. Ya, ketika ada masalah baru ribut sekampung gitu istilahnya. Terus ya lagi ribut orang cari maling, ya orang maling nggak akan ada yang muncul itu. Semuanya pada ngumpet semua ya kan tuh. Nah, semua media sedang ribut, ya dia tenang-tenang dia. Ya, dia pun ikut mencaci maki itu maling. Padahal maling itu ya dia maling, tapi dia tuduh teriak maling juga kan gitu. Udah orang tenang-tenang. 6 bulan setelah itu mulai dah orang reda juga, orang pada lupa lagi kan gitu. Dia mulai lagi ngatur strateginya. Mestinya kita itu selalu waspada. Itu yang dihendaki. Dan banyak kita tuh seperti itu. Dalam kehidupan kita seperti itu. Ya. Banyak sekali gitu. Lalainya. Kelalaian kita itu. Jadi jangan ditunggu datang dulu masalah baru dicari solusi. Tetapi sebelum ada masalah, itu diupayakan tindakan preventif ataupun penanggulangan kata orang, bagaimana supaya masalah ini tidak berlanjut lagi, tidak terulang lagi. Nah, contohnya sekarang pemahaman yang hal-hal yang kita bahas hari ini, sebetulnya mereka itu hari ini itu bukan tidak ada, teroris yang radikal itu ada mereka. Ya. Tapi mereka lagi sedang apa? Ya, sedang diadamin dulu, bikin tenang dulu lah. Ini orang lagi ramai, lagi waspada gitu kan gitu. Nah, maka pembahasan kita hari ini sesuai dengan topik yang sudah disosialisasikan atau yang disebar, itu segi-segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. Apa saja? Bentuknya kita bukan di sini untuk menunggangi terorisme itu, terutamanya. Untuknya kita pertama menjaga diri kita dari syubhat dan pemahaman ini. Itu yang pertama dulu nih. Bukan menghantam mereka dulu nih. Ya, kalau menghantam mereka yang bentuk gerakan itu pihak berwenang, ada Densus 88 dan BNPT, terserah itu tugas mereka lah yang menindak secara hukum. Tapi masalahnya menyelamatkan diri kita dari syubhat mereka, argumentasi mereka, anak-anak kita, menyampaikan kepada muslimin, tidak tertipu dengan argumentasi mereka, itu siapa yang bisa? Nah ini harus selalu diingatkan, ya supaya selalu saling makan hal ini. Dan untuk memancing hal ini banyak sekali terjadi di tengah masyarakat, baik secara politik, ekonomis, banyak sekali terjadi hal-hal yang akan memancing tindakan-tindakan radikal dan teror tersebut. Baik. Bahkan kadang-kadang tindakan teror itu terdapat juga pro kontra, benar atau salahnya kan gitu ya. Itu nggak salah lah dia, mereka orang-orang yang frustasi. Kan ada juga yang pro gitu kan. Ya, sudahlah gitu. Mereka itu pejuang-pejuang Islam, ada menganggap seperti itu. Ya, karena menjauh-jauhkan kemungkaran segala macam. Ada juga yang kontra. Nah, cuman kedua belah pihak ini ada juga kekeliruannya, berlebihan dalam hal itu. Dan tidak melihat secara pandangan agama, itu masalahnya.
Maka solusi-solusinya tidak cepat reda karena tidak pernah ditanyakan kepada para ulama apa solusi dari masalah-masalah seperti ini. Maka kita lihat di negara-negara yang ulamanya diaktifkan, yang diikutkan oleh pemerintah, ya ulama di sini bukan ulama yang sifatnya baru bergerak kalau ada anggaran, ya. Saya sudah bilang saja, saya tahu benar itu, ya. Kalau nggak ada anggaran, dan pernah saya tanya kepada badan yang menangani sendiri tentang masalah radikal dan teror ini, saya tanya langsung kepada badan dan kadang kepada pimpinan yang besar-besar tinggi, saya pernah bicara, kenapa tidak lakukan, saya ajukan program, ya, saya punya ustadz-ustadz yang siap turun ke lapangan, ya, Bapak cukup kasih saja akomodasi buat mereka. Apa alasannya? Nggak ada dana, Ustaz, nggak ada anggaran, gitu, alasannya begitu. Saya buat program, ajukan, saya beri pandangan pada dia, adakan kajian kuliah-kuliah singkat di kampus-kampus tentang penyimpang kaum radikal dan teror itu, ya, turun ke SD, ke SMP, ke kampus-kampus, gitu. Kan ini nggak ada seperti itu. Kemudian di masyarakat hidupkan, kemudian juga melalui media-media yang dipasang tulisan-tulisan. Kalau di Saudi itu luar biasa, ketika itu tuh semua, ya, bergerak masyarakatnya. Di masjid itu ditulis bentuk-bentuk penyimpangan dan keharaman tindakan radikal dan teror, ditulis, dibumbui dengan fatwa ulama semacam. Nah, waktu fatwa MUI keluar tahun berapa, 2010 atau 2011 saya lupa, ada nggak yang menyebarkan fatwa MUI itu, dicetak nggak ada kan, dipasang di masjid-masjid nggak ada. Jadi begitulah, tidak ada keseriusan. Kalau saya melihat tidak ada keseriusan, ya. Dan kita membaca masalah ini bukan itu karena pro kepada hal-hal yang sifatnya mencela Islam, tidak juga. Kita hal ini meluruskan pandangan persepsi masyarakat, baik yang pro ataupun yang kontra. Ini kita luruskan supaya jalannya tengah, benar gitu. Karena kalau satu pihak saling berlebihan, ya Anda akan selesai masalah itu. Nah, kita membahas ini bukan karena program nasional saya, tidak. Bahkan ini suatu memang dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menjelaskan kepada umat bagaimana pandangan yang benar dalam masalah-masalah yang jadi topik ngetrennya orang-orang yang menyebut teror itu jihad, umpamanya ke togut, kafirnya penguasa, semalam itu dibahas dalam topik akidah Ahlussunnah wal Jamaah semuanya. Sebetulnya pembahasan ini sudah berkali-kali dari 2010, 2009, pertama sekali 2010 waktu itu, yaitu judulnya Kenapa Terorisme Dikecam, dan ini sudah hampir di berbagai kota besar di Indonesia kita sampaikan, maupun di kampus-kampus, ya, maupun di kampus-kampus, dan ini kemudian akhirnya dipecah tulisan ini ke dalam 4 atau 3 topik di dalam jurnal SD Imam Syafi'i. Pertama topiknya adalah sebab-sebab munculnya terorisme, sebab dan penanggulangannya, itu topik yang pertama. Yang kedua adalah topiknya segi-segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. Yang ketiga adalah pandangan politik Ahlussunnah terhadap penguasa. Yang pada awal ini semua satu topik semua, ya, tapi akhirnya dipecah-pecah karena begitu panjang, ya, dan juga perlu tambahan-tambahan terhadap penjelasan itu. Ini asalnya begitu, dan itu kita sudah lakukan dalam banyak kota, ya. Anehnya tetap saja dakwah kita adalah dakwah yang tuduh dakwah radikal, itu anehnya begitu, ya. Sementara kalau kita lihat orang yang teriak-teriak anti radikal, sampai apa upaya yang dilakukan oleh mereka? Hanya teriak-teriak begitu saja, tapi tidak pernah mengupas secara ilmiah, betul-betul jalan kepada masyarakat dengan dalil-dalil yang kuat, valid. Nggak ada kan? Bahkan kita ini semua kaitannya adalah personal, bantuan masyarakat sosial saja, nggak ada dukungan dari pemerintah. Nah, kalau kita tanya sekarang, maka sering saya katakan tidak ada dakwah yang benar-benar, ya, memerangi radikal dan teror itu daripada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak ada. Antum lihat mana? Kajian Islam.